Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumular dalam acara Beyond Education Podcast, di mana kita akan selalu sharing-sharing kapanpun, dimanapun, dan siapapun di sini. Baik, dan kini kita sudah memasuki sebentar lagi adalah sehari raya gitu, hari raya. Jadi hari raya tersebut biasanya untuk umat Islam sekarang sedang melakukan yang namanya berpuasa ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat Islam. Dan kita semua tetap sharing-sharing dan tetap juga menerima masukan-masukan. Dan kemarin juga sudah banyak yang masuk, namun memang kita saring lagi ternyata tidak ada yang tersaring. Semuanya kita akan bahas, kita akan balas nanti ketika ada sesuatu yang memang topiknya pas dengan itu, dan kita akan langsung membalasnya dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, kalau misalnya dirasa bermanfaat dan dirasa memang ini sangat-sangat menguntungkan untuk diri kita, karena di sini gratis gitu ya, tidak ada bayaran apapun. Kita memberikan materi atau memberikan sharing-sharing, tidak ada sedikit rupiah pun yang kita dapatkan. Memang pure ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia, ibu bapak di rumah terutama itu ya, dan anak-anak juga bisa nonton kok, anak-anak yang mau jadi calon ibu dan lain-lain, karena di sini kita membahas parenting, motivating, dan coaching. Nah, itu 3 hal yang menarik dalam kehidupan. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri di sini. Bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni sehat ya? Alhamdulillah. Halo, gimana? Bapak sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, Pak? Iya. Ada. Alhamdulillah sampai hari ini. Aduh, alhamdulillah. Agung gimana? Udah ada yang batal? Saya udah, Pak, udah. Udah ya, pas maghrib. Kalau nggak batal, puasa terus harian. Mudah-mudahan tetap semangat ya, Pak ya. Iya. Meskipun dalam kondisi perut kosong. Harus dong, puasa kan kita nggak boleh ini ya, berleha-leha. Iya. Kita nggak boleh nggak punya semangat. Karena itu bukan ajaran agama kalau seperti itu. Iya. Dan biasanya sih memang kalau orang itu menemukan sebuah kendala gitu kan, menemukan sebuah kendala atau misalnya masalah gitu. Terkadang yang tadinya dia punya keinginan atau misalnya impian gitu kan, terkadang membuat kita itu jadi malas gitu. Kenapa tuh? Kok bisa malas? Jadi misalnya contoh gini, kalau misalnya ada seseorang yang bermimpi, memang kita anggap orang itu bermimpi ingin misalnya kurus gitu ya, ingin kurus, atau misalnya impiannya tuh ingin mendapatkan sesuatu gitu. Oke, yang dia inginkan gitu, wah dia idam-idamkan. Tapi ketika ada sebuah masalah misalnya, atau misalnya dalam kondisi puasa kayak gini kan, kita agak serba lemas gitu kan, serba mau ngapa-ngapain, ini ada tenaga nih gitu. Ada sebuah kondisi yang memaksa kita atau menjadi ujian untuk kita gitu, Pak. Tapi seketika impian yang kita akan capai itu, atau misalnya tujuan yang akan capai gitu, seketika berubah gitu. Jadi nggak mungkin kecapai. Kayak ada masalah, impian besar ditambah masalah sama dengan nol gitu. Impian besar ditambah masalah atau ujian atau kondisi yang memaksa seperti ini, kayak pandemi kayak gini ya, Pak ya. Wah, dulu saya ingin membuka itu gitu kan, ketika sebelum pandemik. Nah, ketika pas pandemik seperti ini, hilang. Bagaimana itu Pak cara mempertahankan impian, dan apa itu sebenarnya impian itu? Dan apa sih yang membuat impian itu tidak terlaksana gitu? Ya, memang tema podcast di hari ini kita akan membahas mengenai the dream killers ya. The dream killers di sini maksudnya orang yang secara dia sadar maupun tidak disadari membunuh impian kita, terutama dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Nah, ini biasanya ketika kita mau meraih impian kita, cita-cita kita, di perjalanan ada saja orang-orang yang meremehkan, mengecilkan impian kita. Misalnya kita dibilang tidak berbakat, kita dibilang bukan dari orang yang golongan berpunya. Akhirnya kita merasa kok semakin sulit ya
meraih impian kita, cita-cita kita. Apalagi yang berbicara seperti itu orang-orang terdekat kita. Iya, lebih berefek ya, Pak? Ya pasti lebih berefek. Misalnya orang tua kita. Ya mungkin orang tua kita dia belum bisa merespon sesuatu itu dengan baik mengenai cita-cita anaknya. Apakah karena dia memiliki kesibukan dalam bekerja, akhirnya kurang adanya empati pada anak. Ketika anak menyebutkan cita-citanya kepada orang tua dengan entengnya mengucapkan sesuatu yang bukannya memberikan semangat, dukungan, malah menghancurkan gitu. Jadi mulai dihancurin. Iya, misalnya, ayah, aku ingin ini pergi ke bulan. Iya kan, kalau orang tua mikirnya apa sih kamu, udah dagang aja gitu. Nah terus orang tuanya bilang, alah, matematika kamu aja 5 mau ke bulan. Iya. Nah akhirnya orang tua tidak menyadari bahwa ucapan itu sebenarnya doa gitu. Anak juga mendengar hal seperti itu kan akhirnya dia malah semakin melihat impiannya itu sulit diraih gitu. Apakah orang tua menginginkan gitu, memiliki anak yang tidak memiliki rasa percaya diri? Pastinya kan setiap orang tua itu menginginkan setiap anaknya memiliki rasa percaya diri. Karena pertanyaannya, apakah mungkin anak dapat meraih cita-citanya, impiannya, kalau menjadi anak yang rendah diri? Jarang sih Pak yang ada. Nggak ada. Saya belum pernah dengar gitu kan. Ada orang sukses, rendah diri itu nggak pernah saya dengar. Rendah hati iya. Iya. Nah terus misalnya ada orang terdekat kita lagi, guru kita lah, kita sebut. Karena saya pernah merasakan hal itu gitu, diremehkan oleh guru saya sendiri. Ya wajar ya kalau misalnya kita di usia SMA kita bandel. Iya. Kita suka membantah. Itu wajar karena kita kan dalam masa pertumbuhan. Apalagi masa-masa remaja gitu. Pernah suatu saat saya dipergoki cabut sekolah. Kan biasanya kalau cabut sekolah kan pergi jauh dari sekolah kan. Saya malah mendekati sekolah. Cabut namanya. Iya, saya di halaman depan sekolah. Gitu. Karena dulu saya anak cinta alam. Saya cabut sekolah ingin melihat anak-anak yang sedang latihan rock climbing. Alasannya itu ya. Iya. Nah, tepat di mana wali kelas saya pada saat itu sedang memberikan pembelajaran. Kelas saya waktu itu persis di sampingnya wall climbing sekolah saya. Jadi ketika saya sedang menonton anak-anak sedang latihan, wali kelas saya melihat saya. Ini anak ngapain gitu? Bukannya ada di kelas, malah di luar kelas. Nah, besoknya saya dipanggil lah sama wali kelas saya. Doni, sini, maju ke depan lo. Ya udah, saya maju ke depan. Kamu kemarin nggak sekolah? Kan saya sakit Pak. Kamu sakit. Dalam posisi Bapak nggak tahu bahwa wali kelas itu. Saya tahu wali kelas saya melihat saya, tapi gitu. pada saat itu saya sedang pakai jaket. Iya. Bapak nggak lihat Pak, waktu pas Bapak ngeliat saya lagi pakai jaket, itu saya lagi demam Pak. Saya lagi kedinginan Pak, makanya saya pakai jaket. Kan saya nggak mau mengganggu dong suasana di dalam kelas karena saya sedang sakit kan. Tapi betul sakit kan Pak? Enggak. Karena kan kita harus punya ini dong, alasan tepat. Iya, gitu, iya. Kalau saya terlalu jujur, ya pasti saya diserang habis-habisan. Loh, kok kamu sakit ada di lingkungan sekolah? Daripada saya di rumah Pak, nggak ngapa-ngapain. Kan saya juga bosan. Kamu nih setiap saya kasih tahu selalu aja ngebantah. Ya terserah Bapak sih mau percaya atau enggak. Nah sampai si wali kelas saya ini bilang begini ke saya, kamu tahu nggak dengan sikap seperti kamu ini,
kamu tuh sulit menjadi orang sukses. Waduh, bayangin, guru sendiri bicaranya seperti itu. Nah, di sini untungnya saya tidak mengaminkan gitu bahwa yang namanya perilaku saya saat itu akan mencerminkan masa depan saya saat ini. Untungnya saya tidak mengaminkan. Saya anggap mungkin wali kelas saya lagi sebel sama saya, wajar lah. Iya, ya namanya untungnya seperti itu. Iya. Ya. Malahan kurang ajarnya saya, setelah saya lulus SMA, saya kan kerja di kapal pesiar. Di kapal pesiar kan kita tahu lah gajinya besar kan. Di usia saya saat itu gaji saya tuh besar banget. Nah, setelah saya pulang liburan, kontrak saya udah selesai di kapal pesiar, kan ada yang namanya libur. Kita boleh pulang ke negara masing-masing. Nah, pulanglah saya, terus saya merencanakan untuk main ke sekolah saya dulu. Nah, waktu saya main sebenarnya saya nggak merencanakan ingin ketemu wali kelas saya yang dulu itu. Tetapi nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya ketemu lagi. Dan ketika saya lagi melihat mading-mading di sekolah gitu kan, saya lagi lihat ada apa nih gitu kan, situasi kondisi sekolah saat ini. Mantan wali kelas saya ada di samping saya. Doni, nyapa apa langsung? Nyapa, ya kan mantan murid. Masih ingat karena saya bandel. Biasanya yang paling diingat tuh yang paling pintar, yang paling bandel. Iya. Terus dia menghampiri saya. Gimana kamu sekarang? Kerja apa masih kuliah? Kerja dong, Pak. Saya kerja di luar negeri loh, Pak. Saya bilang kayak gitu kan. Sebenarnya pada saat itu saya ingin menunjukkan ke dia gitu. Bahwa ucapan Bapak itu salah. Pak, saya sekarang kerja di luar negeri, Pak. Di kapal pesiar. Pak mau tahu nggak gaji saya berapa? Tapi nggak diucapkan beneran. Saya bilang, gaji saya banyak, Pak. Tapi saya nggak nyebutin nominal. Kasihan takut minder. Nah akhirnya di situ wali kelas saya, ya dia malu lah. Dia dulu bilang ke saya, sulit kamu nih bisa menjadi sukses. Nah buktinya saya bisa membalikkan kata-katanya. Nah tetapi pertanyaannya, kalau itu terjadi bukan kepada saya, kepada anak-anak yang lain, misalnya gurunya, dia berkata-kata yang membuat si anak ini semakin terpuruk. Kamu ini pelajaran kayak gini kamu nggak bisa. Kamu ini dikasih makan sama orang tua kamu. Dikasih makan ini. Nah di sini kan seharusnya yang namanya seorang guru yang patut kita tiru, kita contoh perilakunya, seharusnya kan memberikan kata-kata motivasi, semangat, pasti kamu bisa. Bapak yakin kamu itu pasti jadi orang sukses, meskipun saat itu anak kita ini nggak mungkin jadi orang sukses gitu. Iya. Karena kalau masa-masa remaja itu memang orang itu sangat gampang mengatakan kita tidak sukses, apa ya? Iya. Karena masih kita belum bisa apa-apa gitu kan. Iya benar. Tapi kadang kata-kata itu yang bikin down gitu, yang bikin orang mental itu rendah diri itu di situ gitu. Aku masih remaja nggak bisa apa-apa, dikata-katain jelek lagi. Iya. Dan yang saya takutnya yang menerima kata-kata itu. Nah iya, kalau yang bisa kontrol sih is oke ya Pak ya. Benar. Tapi kalau misalnya yang mentah-mentah kan wah itu. Iya, apalagi kalau anak sejak kecil gitu ya, sejak SD, SMP, SMA, guru-gurunya tuh selalu mengecilkan dia. Iya, karena nilai biasanya. Benar, karena nilai, karena mungkin dia tuh bandel, sering telat. Tetapi kalau kita bukan mendoakan yang baik kepada anak itu, bagaimana anak ini akan mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Bukan malah mengecam ya Pak ya. Benar. Karena anak itu butuh supporting system gitu, terutama dari orang-orang terdekatnya. Karena kalau tidak, anak ini akan menjadi anak yang lemah secara mental di masa depannya. Apalagi kan
ya semakin zaman semakin maju ini kan tantangan juga semakin besar gitu. Kalau kita apa-apa takut, apa-apa tidak percaya diri, apa-apa ragu, ya bagaimana kita bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar sana? Kan ini yang menjadi masalahnya gitu. Jadi ya anak itu apa yang kita tabur gitu. Kalau kita taburnya itu dengan hal-hal yang luar biasa gitu kan, pasti anak-anak ini ketika besar juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Iya. Tapi kalau kita sebagai orang tua menjadi dream killers itu ya Pak ya.